Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada mata kuliah sistem operasi ini dengan topik manajemen memori utama. Jadi topik manajemen memori utama ini akan kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan. Jadi di sini mungkin akan saya bahas di pertemuan ke-9, 10, dan juga 11. Yang dimana di sini ternyata banyak pokok bahasannya. Ya, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada background atau pendahuluan dari manajemen memori utama. Lalu ada konsep swapping, continuous memory allocation, segmentation, paging, structure of the page table, dan juga contoh pengalokasian memori utama untuk prosesor dengan jenis Intel 32 bit dan juga Intel 64 bit. Jadi arsitekturnya di sini. Dan juga contoh dari ARM arsitektur, yang dimana ARM arsitektur ini biasanya digunakan pada arsitektur mesin komputer dan juga mesin handphone ya, atau smartphone. Biasanya ada juga yang menggunakan ARM ini. Nah, latar belakangnya, jadi manajemen memori itu adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena memang setiap proses yang dieksekusi pasti disimpan gitu ya pada si memori utama ini. Jadi segala instruksi itu akan disimpan atau akan berada pada memori utama terlebih dahulu. Sebelumnya nanti akan diproses oleh si prosesor tadi. Karena memang si prosesor ini dia hanya dapat menampung sedikit instruksi atau tidak banyak instruksi yang biasanya disimpan pada registry atau konsep registry pada konsep arsitektur komputer. Nah, sistem operasi berfungsi untuk mengatur penggunaan memori utama tadi untuk banyak proses yang berjalan pada komputer. Nah, yang dimana memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam satu waktu tertentu. Sebelum masuk ke memori, satu proses harus menunggu antrian dalam queue atau antrian proses. Nah, antrian ini disebut dengan input queue atau long term queue process. Nah, adapun tujuan dari manajemen memori utama tentu saja untuk melakukan proses manage akan resource si memori utama tadi. Nah, data dan instruksi ini dapat diakses lebih cepat oleh si CPU-nya. Karena memang pemrosesan cepat dan tidaknya ini sangat bergantung pada proses manajemen memori utama. Contoh misalnya ketika teman-teman jalankan beberapa aplikasi gitu ya pada komputer teman-teman. Contoh misalnya teman-teman jalankan Adobe Photoshop dengan Adobe Premiere, lalu teman-teman jalankan games misalnya. Tentu saja kalau misalnya kapasitas dari memorinya tidak mumpuni untuk membuka 3 aplikasi tersebut, maka si sistem operasi saya jamin akan crash atau tidak akan sanggup untuk menjalankan ketiga proses tadi. Nah, tentu saja ini merupakan peran utama dari sistem operasi untuk melakukan manajemen memori tadi. Jadi seandainya si memorinya ini over dalam penggunaannya, nah apa yang akan dilakukan si sistem operasi tadi untuk menanggulangi peristiwa tersebut sehingga tidak menimbulkan chaos pada penggunaan atau pada proses aplikasi pada sistem operasi tadi. Nah, memori kapasitas itu terbatas. Jadi kapasitas memori ini tergantung dengan resource memori yang kita gunakan. Contoh misalnya pada laptop yang saya gunakan ini memorinya hanya 8 GB saja. Atau mungkin misalnya di komputer rekan-rekan memorinya ada yang 4 GB, ada yang 16 GB, atau ada yang mungkin 64 GB. Nah, masing-masing komputer ternyata memiliki resource dan juga kapasitas yang berbeda. Tentu saja si sistem operasi dia harus dapat dengan jeli gitu ya memahami atau dapat jeli gitu ya dalam melakukan manajemen si resource tadi, karena memang masing-masing komputer memiliki resource memori utama yang berbeda. Nah, adapun istilah dalam manajemen memori utama yang pertama adalah main memory atau memori utama dan juga registers. Nah, di sini ada perbedaan ya antara main memory atau memori utama dengan register. Jadi biasanya si register atau registry ini dia berada di prosesor atau berada di CPU. Jadi kan CPU itu terdiri dari allocating processing unit atau yang disebut dengan logical unit, allocating logical unit atau yang disebut dengan LU. Lalu ada
control unit atau disebut dengan CU gitu ya. Ada juga yang dinamakan dengan registry dan juga ada yang dinamakan dengan bus. Itulah komponen dari CPU. Yang dimana si registry atau si register ini biasanya disebut juga dengan cache memory atau memori tangkapan. Karena memang dia benar-benar berada di prosesornya dan hanya dapat menampung instruksi dari si prosesor dengan kemampuan yang sangat terbatas. Tidak lebih unggul atau tidak lebih baik dari main memory besar kapasitasnya. Namun tentu saja kecepatannya jauh lebih unggul daripada main memory atau RAM ini. Nah, sedangkan main memory ini merupakan memori utama yang digunakan untuk menampung sementara instruksi dan aplikasi yang berjalan pada komputer. Main memory ini biasanya ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory dan juga ROM. Nah, di sini pengertiannya main memory dan register adalah satu-satunya storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU tentu saja. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini punya storage atau punya physical device, contohnya seperti hard disk ataupun SSD, nah tentu saja ini tidak bisa digunakan untuk menampung instruksi. Namun si storage ini biasanya dia digunakan untuk menampung data yang secara physical atau secara fisik. Nah, register mengakses dalam CPU clock atau pengaksesan memori lama dari register, dan cache berada di antara memori dan juga CPU register. Protection diperlukan untuk menjamin operasi-operasi memori sesuai atau berjalan dengan tepat, dan juga relokasi merupakan konversi alat logika program ke alat fisik memori, dan sharing merupakan bagian dari memori logika dapat dipakai bersama-sama. Jadi inilah istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam manajemen memori. Nah, contoh misalnya kita punya program yang dimana programnya ini menginisialisasi variabel dengan variabel total gitu ya, nilainya 0 gitu. Lalu dia akan dijalankan pada main function ini, yang dimana main function ini dia akan menginisialisasi gitu ya, satu variabel, yakni variabel CTR ini dengan nilai 1. Lalu kita buat di sini array dengan jenis integer. Nah, yang dimana si total ini, variabel total ini, ini mungkin data ya, bukan total ya, harusnya ini data. Data sama dengan data plus CTR. Yang dimana, ini total bener ya, total. Dimana total ini sama dengan total plus CTR. Jadi dia merupakan alokasi atau summary atau hasil penjumlahan dari si kontrol dengan si total ini. Yang dimana tadi 0 dia dijumlahkan dengan 1, maka total ini akan bernilai 1, tidak lagi bernilai 0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, si variabel total dan variabel kontrol ini tentu saja sebelum dilakukan proses pada main memory ini, dia harus disimpan pada satu memori terlebih dahulu atau pada satu komponen penyimpanan terlebih dahulu. Nah, si variabel total ini dia dapat saja disimpan pada main memory registry, ataupun kalau misalnya si registry sudah tidak cukup menampung si variabel ini, nilai variabel ini, si random access memory atau main memory ini dia akan mengambil alih penyimpanan nilai variabel ini. Nah, sebuah program terdiri dari beberapa komponen, yakni ada variabel dan juga ada struktur data. Nah, struktur datanya di sini dapat berupa array, list, dan juga stack. Contohnya di sini ya, datanya ini dia bernilai atau jenisnya ini adalah array. Lalu ada fungsi dan juga instruksi. Nah, fungsi ini ya, yang main ini adalah fungsi. Lalu instruksi merupakan operasi ya. Contoh di sini total sama dengan total plus control. Ini operasi penjumlahan, ini adalah instruksi. Nah, sebuah program terdiri dari beberapa komponen, variabel, data structure, dan juga fungsi, dan juga instruksi. Nah, tentu saja si variabel ini dia harus disimpan terlebih dahulu sebelum nantinya akan diinstruksikan atau dilakukan operasi pada si prosesor tadi. Nah, yang dimana si variabel dan si data struktur ini dia dapat disimpan pada registry ataupun pada memori utama sebelum dilakukan operasi oleh si arithmetic logical unit tadi atau yang dinamakan dengan LU. Nah, lalu di sini terdapat beberapa pertanyaan, contoh misalnya, apa yang harus dilakukan agar sebuah program dapat dieksekusi oleh CPU? Tentu saja program harus dipindah dari disk ke memori terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Yakni program menunggu input Q sebelum dibawa ke memori.
Lalu bagaimana detailnya? Detailnya contoh misalnya tadi kita punya program, kita compile sehingga menghasilkan objek model dan juga akan di load gitu ya model-model atau modul-modul tadi sehingga akan tampil gitu ya si programnya itu pada proses sistem operasi tadi. Nah, sehingga di sini proses menjalankan si programnya ini dia akan membebani memori. Contoh misalnya di sini memorinya ini kapasitasnya sekitar 1100 misalnya. Atau misalnya 3000 yang dimana si memorinya ini 1000-nya digunakan untuk menjalankan OS. Lalu 1100-nya ini misalnya digunakan untuk menjalankan proses. Atau mungkin misalnya prosesnya 100. Jadi total alokasi yang digunakan si memori ini adalah sekitar 2100. Sementara si memori ini misalnya memiliki 4000 gitu ya. Kapasitasnya 4000 megabyte. Nah, tentu saja nantinya si OS harus dapat melakukan proses manajemen akan si memori ini. Sehingga nantinya si proses dapat berjalan secara baik gitu ya. Jadi antara si variable, structure, dan juga instruksinya ini harus dapat dimodelkan, harus dapat di-schedulekan. Sehingga nanti proses berjalannya program pada operating system ini dapat berjalan dengan baik. Jadi proses dialokasikan pada memory space tertentu. Jadi misalnya di sini prosesnya sekitar 100 gitu ya ininya bebannya. Ketika suatu proses mengambil atau mengganti nilai suatu variabel, pada dasarnya dia mengakses alamat memori variabel tersebut. Contoh misalnya di sini kita memiliki tadi variabel control 1. Variabel control 1 ternyata si variabel ini dia disimpan sementara pada memori utama. Nah ini ya, dibebankan. Jadi beban program ini kebanyakan ada pada variabel dan juga struktur datanya. Nah, mengapa proses harus dibawa ke memori sebelum bisa dieksekusi CPU? Karena CPU hanya bisa mengakses langsung ke main memory saja dan juga register. Jadi kalau misalnya si CPU itu sebenarnya nggak bisa ngeproses data dari physical storage atau dari hard disk ataupun SSD. Nah, aksesnya ini langsung ke disk terlalu lama, nggak mungkin. Register bisa diakses dalam satu cycle. Memori butuh beberapa cycle sehingga butuh cache. Jadi, misalnya kita punya program yang memiliki 3 cycle. Cycle 1, 2, dan juga 3. Nah, yang dimana untuk menjalankan cycle 1, 2, dan 3, ternyata si memori ini tidak memiliki resource yang cukup. Sehingga kita harus membagi si cycle ini untuk dijalankan 2 saja misalnya. Maksimalnya hanya 2 cycle. Nah, maka pada 3 cycle tersebut, cycle 1 dan 2 akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu hasil dari cycle 1 dan 2 akan dilanjutkan pada cycle ketiganya. Lalu timbul masalah. Bagaimana OS mengalokasikan memori untuk beberapa proses? Ada beberapa jenis alamat dan instruksi pada sebuah proses. Lalu bagaimana OS menentukan data atau instruksi pada sebuah proses? Bagaimana jika alokasi memori tidak mencukupi? Nah, jadi di sini solusinya atau penjabarannya. Jadi setiap proses itu memiliki memory space terpisah. Jadi antara proses 1 dan proses 2 itu biasanya sudah dialokasikan memory space tertentu. Contoh misalnya untuk menjalankan Adobe Premiere, si operating system itu dia sudah diberi instruksi oleh si program Adobe Premiere tadi. Tolong dong alokasikan memori sejumlah 1 GB. Nah, jadi baik itu si memorinya masih belum terisi semua, dia akan dialokasikan sekitar 1000 terlebih dahulu misalnya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya untuk memproteksi dari setiap proses lain. Jadi supaya proses 1 dan proses kedua itu tidak saling bentrok, tidak saling rancu dalam memproses atau dalam memanggil variabel yang digunakan. Nah, setiap proses dibatasi alamatnya, juga representasi alamat sebuah proses di memori itu ada yang dinamakan dengan base atau alamat awal dan juga limit atau jangkauan alamatnya. Nah, ini contoh misalnya. Ini ada proses 1, 2, dan 3. Jadi base dari proses 2 ini ada di 30040. Sementara limit atau batas akhirnya ada di 120900. Jadi setelah lebih dari 120900 ini, si proses dia tidak bisa menggunakan alokasi yang ada di sini. Dia harus membuat baru ataupun menghapus yang sudah ada di dalamnya. Lalu bagaimana proteksi dilakukan? Contoh misalnya di sini CPU, dia menuliskan address dari proses programnya.
Nah, di sini base-nya ya, ditambahkan dengan limitnya. Jadi, di mana si base-nya ini, dia akan dituliskan tidak kurang dari sama dengan base. Dan tidak lebih dari sama dengan base plus limit. Contoh misalnya base-nya 1000. Limitnya itu 500. Maka dia akan menuliskan dari 1000 sampai 1500. Karena memang base plus limit tadi adalah 1500. Nah, proses yang dieksekusi CPU meminta akses ke memori pada alamat tertentu. Cek alamat tersebut, apakah sudah digunakan atau belum, apakah masih kosong atau tidak. Izinkan jika alamat yang diakses adalah alamat proses tersebut, jika sudah benar-benar proses yang dijalankan adalah benar. Jika alamat benar, maka base dan alamat base akan dialokasikan pada alamat di antara base dengan base plus limit tadi. Nah, ini ya. Lalu apa yang dimaksud dengan address binding adalah pemetaan alamat satu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time atau waktu compiler program, pada saat program dikompil menggunakan absolute kode. Biasanya terjadi pada pemrosesan bahasa assembly. Jadi kalau misalnya bahasa tingkat tinggi ini biasanya enggak ya. Jadi biasanya di sini proses address binding ini terjadi pada bahasa pemrograman yang tingkatnya assembly. Kalau mesin juga enggak kayaknya. Lalu ada load time. Pada saat proses dipanggil, load menggunakan relocating kode. Variabel-variabelnya berada pada satu stack yang sudah dipesan sebelumnya dengan pasti. Sehingga nantinya akan menghasilkan objek code pada address binding tersebut. Lalu yang ketiga adalah executing time atau waktu eksekusi yang dijalankan dalam melakukan proses tersebut. Binding akan ditunda sampai runtime kode dapat dipindah antar segmen dan page pada memori tersebut. Lalu pengikatan alamat, ini masih lanjutan ya tadi tentang binding memori. Alamat dapat direpresentasikan dengan cara berbeda setiap fase program. Nah, source code address memiliki alamat simbolik. Contoh misalnya, kita punya variabel sum. Di sini ada variabel sum-nya ya, memiliki nilai 0. Jadi pada kode yang sudah dikompil alamat tadi, simbolik alamat tadi, contoh misalnya kita relokasikan si variabel sum sama dengan 0 ini dengan 14 byte-wise atau ini 14 bytes ya, atau 8 kali 14 mungkin. Jadi di sini ada sekitar 8 kali 14 bit untuk menjalankan fungsi utamanya tadi. Jadi linker atau loader mengikuti relocating table address ke absolute address. Ya ini sekitar 14 kali 8 sekitar 74014 tadi. Setiap pengikatan binding memetakan dari satu jenis alamat ke jenis alamat lainnya. Nah, pengikatan data dan instruksi dapat dilakukan pada beberapa fase, yakni fase kompilasi atau compiling time tadi, fase load, dan juga fase eksekusi. Nah, lalu kita akan membandingkan antara logical dan juga physical address. Nah, terdapat dua jenis alamat memori. Yang pertama adalah logical address, alamat yang di-generate oleh CPU. Relatif untuk satu proses saja, biasanya logical address ini. Sementara physical address adalah alamat fisik, dilihat dari sudut pandang main memorinya. Absolute untuk semua proses. Jadi biasanya si physical address ini adalah address-address yang umum digunakan pada berbagai macam proses, tidak hanya spesifik pada satu proses saja. Nah, logical address dan physical address, jika address binding dilakukan pada fase kompilasi dan load, karena physical address sudah ditentukan sebelum terjadi eksekusi. Logical address space, kumpulan dari logical address yang di-generate untuk sebuah program saja. Sementara physical address space merupakan kumpulan physical address yang di-generate untuk sebuah program saja. Lalu bagaimana jika logical address itu tidak sama dengan physical address? Logical address perlu dipetakan kembali ke physical address untuk melakukan pemetaan pada saat runtime dan juga memerlukan hardware memory management unit atau MMU. Terdapat berbagai metode pemetaan alamat memori, yakni metode paling sederhana menggunakan relocating register, dan juga metode lain dibatas pada bagian selanjutnya. Nah, mungkin materi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Jadi nanti minggu selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dynamic relocating dan juga relocating register pada CPU. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.